Teman-teman, kalau ngomongin UFC, biasanya yang kebayang itu arena gelap, lampu sorot brutal, dan ribuan penonton yang siap meledak. Tapi kali ini ceritanya beda level. Bayangin, pertarungan dua juara UFC disiapkan buat jadi laga utama dalam sebuah event super simbolik yang dikaitkan dengan Gedung Putih. Yap, ini bukan cuma soal siapa yang menang di oktagon, tapi juga soal panggung sejarah, politik, hiburan, dan bisnis yang semuanya nyatu jadi satu paket besar. Bos besar UFC, Dana White, baru-baru ini udah bikin dunia MMA heboh setelah mengonfirmasi kalau susunan pertandingan untuk event bertema Gedung Putih itu sudah disiapkan. Dalam gaya khasnya yang santai tapi penuh misteri, White bilang matchmaking udah dirancang dan mereka punya beberapa jalur berbeda yang bisa diambil. Artinya, kerangka besar acaranya sudah matang, tinggal menentukan versi final yang paling cocok buat dipentaskan. Event ini sendiri dirancang sebagai perayaan besar yang dikaitkan dengan momen ulang tahun Amerika yang ke-250. Konsepnya gila, arena oktagon bakal diberi sentuhan visual yang terinspirasi Gedung Putih, menciptakan atmosfer yang terasa megah, teatrikal, dan jelas penuh simbolisme. Di balik itu semua, ada aroma hiburan kelas atas yang dikombinasikan dengan strategi branding besar-besaran. Bahkan perayaan ulang tahun ke-80 Donald Trump ikut disebut-sebut sebagai bagian dari momentum yang ingin diangkat. Nama-nama besar langsung dikaitkan dengan event ini. Fans sempat berharap bakal lihat comeback sensasional dari Conor McGregor, atau mungkin penampilan dominan dari Jon Jones, bahkan potensi ledakan striking dari Alex Pereira. Semua spekulasi itu bikin obrolan komunitas MMA makin panas. Tapi seperti biasa, White punya rencana yang gak selalu mengikuti ekspektasi publik. Dalam sesi media setelah ajang Zuffa Boxing 3, White sempat terdengar seperti ngonfirmasi bahwa kartu pertandingan udah selesai, lalu langsung mengoreksi dirinya. Dia menjelaskan bahwa UFC sudah menyiapkan beberapa skenario produksi dan matchmaking. Bahkan dia dan eksekutif UFC, Craig Borsari, terbang langsung ke Washington DC untuk mempresentasikan konsep produksi dan pilihan pertarungan kepada pihak presiden. Ini nunjukin kalau event ini diperlakukan seperti proyek besar lintas industri, bukan cuma fight night biasa. We have like two different options laid out, and the matchmaking process has already started. So, yeah, we got the White House card done last week. Me and Borsari actually fly to DC this week and sit down with the president and his team and start walking them through not just the production but the fight card. We have like three different options on all the different production stuff and see what he likes and what he doesn't like. But let me tell you this, it is this event is going to be so badass and so unique and so special and so expensive. Nah, di tengah semua teka-teki itu, muncul laporan dari jurnalis MMA terpercaya Alvaro Colmenero yang langsung bikin timeline pecah. Menurutnya, laga utama yang sedang diproyeksikan adalah duel antara Ilia Topuria melawan Justin Gaethje. Kalau ini kejadian, kita bakal melihat benturan dua gaya ekstrim, presisi dingin Topuria melawan kekacauan brutal khas Gaethje. Gaethje sendiri lagi datang dengan momentum panas setelah mengamankan gelar interim kelas ringan lewat perang 5 ronde yang melelahkan melawan Paddy Pimblett. Kemenangan itu mengunci posisinya sebagai penantang utama dalam skenario penyatuan gelar. Di sisi lain, Topuria memilih rehat singkat di awal 2026 untuk fokus urusan pribadi. Keputusan yang justru bikin antisipasi fans makin tinggi, karena semua orang tahu dia bakal balik dengan kondisi maksimal. Teman-teman, rekam jejak Alvaro Colmenero dalam memberikan laporannya tersebut susah dianggap jika itu hanya rumor. Dia sebelumnya jadi orang pertama yang ngebocorin duel Topuria kontra Charles Oliveira yang akhirnya benar-benar kejadian dah. Jadi ketika dia menyebut Topuria vs Gaethje sebagai kandidat laga utama event Gedung Putih, komunitas MMA langsung memasang radar penuh. Lebih jauh lagi, event ini menggambarkan bagaimana UFC terus ngedorong batas hiburan olahraga. Mereka nggak cuma ngejual pertarungan loh, tapi pengalaman global yang memadukan budaya pop, politik, dan drama olahraga.
Gedung Putih sebagai inspirasi panggung memperlihatkan betapa UFC ingin menciptakan momen yang terasa monumental, sesuatu yang bakal dibicarakan lama setelah bel terakhir berbunyi. Pada akhirnya, meski kartu final masih bisa berubah, arah besar event ini sudah jelas. UFC sedang nyiapin pertunjukan berskala sejarah. Jika Topuria vs Gaethje benar jadi pusatnya, kita sedang melihat potensi pertarungan yang bisa mengukir bab baru dalam cerita di kelas ringan, duel yang lahir dari momentum, ambisi, dan panggung megah yang dirancang untuk dikenang. Teman-teman, kalau ngomongin event UFC bertema Gedung Putih ini, hype-nya sudah naik ke level yang bikin fans MMA susah duduk tenang. Setelah isu laga utama mencuat, sekarang perhatian publik pindah ke satu pertanyaan besar. Siapa lagi yang bakal naik oktagon di panggung yang katanya bakal jadi salah satu event paling nyentrik dalam sejarah UFC? Nama pertama yang langsung bikin timeline ribut tentu Conor McGregor. Setiap ada event gede, nama dia selalu muncul. Walau belum ada kepastian, aura superstarnya bikin dia tetap jadi kandidat kuat. Dan disinilah ceritanya makin panas. Rival lamanya, Nate Diaz, tiba-tiba nongol bawa sinyal comeback. Diaz terang-terangan bilang dia pengen balik ribut di oktagon dan targetnya bukan main-main. Dia mau trilogi lawan McGregor atau perang keras kontra Dustin Poirier. Bahkan nama Mike Perry ikut dia lempar sebagai opsi. Intinya jelas, Diaz lihat event Gedung Putih ini sebagai panggung comeback paling wah. I'm ready to get back in real action. I want to fight either McGregor 3. I want to fight maybe Dustin Poirier if he's happy to the pussy, and then maybe Mike Perry. Bayangin, event bersejarah, sorotan global dan potensi bayaran jumbo. Buat petarung dengan mental gas terus kayak Diaz, ini peluang yang terlalu enak buat dilepas. Terus ada nama yang lagi naik roket, Bo Nickal. Setelah menang KO dengan gaya brutal, dia langsung masuk radar kartu Gedung Putih. Nickal bukan cuma lagi panas performanya, dia juga punya koneksi yang bikin spekulasi makin liar. Target dia, duel domestik penuh drama lawan Colby Covington. Tapi plot twistnya, Covington malah ngasih sinyal pengen ribut sama Paddy Pimblett. Kalau ini kejadian, drama sebelum fight saja sudah cukup bikin popcorn habis. Nama lain yang bikin fans senyum lebar adalah Max Holloway. Mau menang atau kalah ntar lawan Oliveira di UFC 326. Namun kalau dia masuk kartu, sudah hampir pasti bakal ada striking war yang bikin penonton berdiri. Holloway itu tipe petarung yang selalu datang buat baku hantam tanpa rem. Ditambah lagi potensi kemunculan Kayla Harrison yang lagi nyari momentum setelah rencana perebutan gelarnya sempat mundur. Event sebesar ini bisa jadi panggung balas dendam sekaligus pembuktian. Menariknya, kalau dilihat dari rumor yang beredar, kartu Gedung Putih ini terasa condong ke petarung striker. Gaya bertarung yang agresif, eksplosif, dan gampang bikin crowd teriak. Nama-nama yang muncul juga kebanyakan petarung dengan daya jual global tinggi. Ini bikin banyak fans berspekulasi bahwa UFC lagi nyusun kartu yang fokus ke tontonan penuh aksi. Nuansa event ini sendiri makin liar karena dikaitkan dengan figur politik seperti Donald Trump. Artinya, ini bukan cuma malam pertarungan biasa. Atmosfernya bakal terasa seperti pertunjukan besar yang menggabungkan olahraga, hiburan, dan simbolisme. Semua elemen diarahin buat menciptakan event yang bikin orang ngomong berbulan-bulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.